Hambatan kekudusan. Ada 6 hal yang menghambat seseorang dalam mencapai kekudusan hidup. Diterjemahkan dari sebuah khotbah oleh Father Chadwick Berger PhD, seorang imam Katolik tradisionalis dan eksorsis. Menurut Father Ripperger, ada 6 hal yang menghambat seseorang dalam mencapai kekudusan hidup. Di antaranya yaitu: yang pertama, suam-suam kuku atau tepidity. Yang kedua, tidak setia kepada rahmat atau infidelity to grace. Yang ketiga, takut sebagai hamba atau servile fear. Yang keempat, kesombongan yang terselubung atau secret pride. Yang kelima, hasrat yang tak terkendali atau unmortified passion. Dan yang keenam, rasa ingin tahu yang buruk atau the vice of curiosity. Suam-suam kuku. Suam-suam kuku adalah kondisi di mana kita cenderung berpuas diri dengan keadaan dan enggan maju secara spiritual. Anggapan jiwa suam-suam kuku cenderung seperti ini: asalkan aku tidak dalam keadaan berdosa berat, aku akan baik-baik saja. Penyebab utama sifat suam-suam kuku ini adalah keterikatan pada dosa-dosa ringan. Contoh, mudah bergosip, suka menghakimi orang lain. Sifat suam-suam kuku ini menyebabkan kebutaan rohani dan kekeliruan nurani, karena dalam kondisi ini kita tidak lagi memiliki keinginan atau semangat untuk memperbaiki diri. Kita cenderung melihat hal-hal spiritual sebagai sesuatu yang sulit dan di luar kemampuan kita. Karena kemalasan rohani ini, kita sering menghindari penderitaan. Oleh karena itu, kita mudah sekali marah dan menggerutu jika menemui kesulitan atau hal yang kurang berkenan. Kalau kita dikritik, kita cenderung menganggap orang yang mengkritik itu sebagai musuh kita. Kita juga mudah mencibir jika melihat orang lain lebih kudus hidupnya dari kita. Julukan lain bagi sifat suam-suam kuku adalah jiwa yang terbelakang, karena jiwa dalam kondisi ini terhenti pertumbuhan rohaninya. Dan sayangnya, jiwa dalam kondisi seperti ini jarang bisa dipulihkan. Cara mengatasi sifat suam-suam kuku. Yang pertama, memilih dan menghendaki. Kita harus sungguh-sungguh bertekad untuk mau berubah. Yang kedua, menghindari kesempatan untuk berdosa. Kalau kita senang bergosip, sebaiknya kita menghindari orang-orang tertentu yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa ini. Yang ketiga, devosi kepada hati kudus Yesus. Yesus pernah berjanji akan memulihkan jiwa-jiwa yang suam-suam kuku melalui devosi ini. Yang keempat, setia berdoa kepada Tuhan. Kita harus terus-menerus meminta rahmat Tuhan agar kita dilepaskan dari kondisi suam-suam kuku ini. Yang kelima, melakukan tindakan amal kasih. Perbuatan kasih akan membantu mengobarkan cinta kita kepada Tuhan. Tidak setia kepada rahmat. Tidak setia kepada rahmat artinya menyia-nyiakan rahmat yang Allah karuniakan kepada kita. Allah menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepadanya. Tetapi
Kita sering memilih mengikuti kehendak hati sendiri. Kita enggan bekerja sama dengan Allah karena kita lebih suka memanjakan keinginan pribadi kita. Ini sering kita lakukan dengan sadar, dengan sengaja. Artinya, kita sebenarnya mengetahui apa yang Allah kehendaki dari kita, tapi kita tidak mengindahkan Dia. Cara mengatasi ketidaksetiaan kepada rahmat. Yang pertama, memilih dan menghendaki atau memutuskan dengan teguh. Kita bertekad sungguh untuk melaksanakan setiap inspirasi dari Allah. Yang kedua, berdoa dan bermati raga terus-menerus untuk melatih penyangkalan diri. Yang ketiga, melakukan tindakan amal kasih untuk menumbuhkan hasrat berkobar-kobar untuk melakukan kehendak Allah dengan sukacita. Takut sebagai hamba. Rasa takut sebagai hamba bisa diartikan sebagai perasaan takut jatuh dalam dosa, semata-mata karena takut akan hukuman Tuhan. Ada 4 jenis rasa takut. Yang pertama, rasa takut duniawi. Manusia takut akan hukuman Tuhan sebagai konsekuensi dosa, tapi tidak mau memperbaiki diri. Yang kedua, rasa takut sebagai hamba. Manusia menghindari dosa karena takut dihukum Tuhan. Yang ketiga, rasa takut awal. Manusia sudah memiliki motivasi untuk tidak melukai Tuhan, tapi masih takut berdosa karena takut dihukum Tuhan. Yang keempat, rasa takut yang murni. Manusia tidak mau berbuat dosa karena takut melukai Allah. Rasa takut sebagai hamba ini tidak sepenuhnya salah, tapi merupakan tanda ketidaksempurnaan. Mengapa? Dengan takut berdosa, hanya karena takut masuk neraka, kita sebetulnya sedang menempatkan kepentingan kesejahteraan diri kita sebagai yang utama, melebihi kepentingan Allah. Rasa takut sebagai hamba perlu diperbaiki supaya kita menghindari dosa, bukan hanya karena ingin selamat dari api neraka, tapi yang utama dan terutama adalah karena kita tidak mau melukai Allah. Kesombongan yang terselubung. Kesombongan macam ini tidak mudah terlihat karena sifatnya yang terselubung. Kesombongan yang terselubung mendorong kita untuk melakukan hal-hal demi kepentingan pribadi kita dan bukan demi kepentingan Tuhan. Bagaimana mengenali kesombongan jenis ini? Yang pertama, perasaan ingin dipuji atau dihargai. Dalam pertemanan misalnya, kita akan menjauhi orang yang mencela kita. Yang kedua, kekesalan yang menyerupai iri hati. Kita merasa tidak senang dengan kemajuan spiritual orang lain karena menganggapnya sebagai celaan atas diri kita sendiri. Kesombongan ini menyebabkan kesombongan berikut. Yang ketiga, merasa tersiksa karena keberhasilan orang lain. Karena kita suka iri hati dengan keberhasilan orang lain, kita jadi mudah marah atau terluka jika dikritik, meskipun sifatnya konstruktif. Yang keempat, menganggap remeh atau masa bodoh terhadap orang yang tidak sependapat dengan kita. Yang kelima, mencari-cari alasan untuk menyembunyikan kelemahan sendiri. Kita sering menyalahkan orang lain
atau mencari kambing hitam atas kelemahan kita sendiri. Yang keenam, merasa berjasa atau berperan atas keberhasilan atau kemajuan orang lain. Kita sering menyanjung diri sendiri karena merasa telah turut berjasa atas pencapaian orang lain. Yang ketujuh, ambisi terselubung. Kita berhasrat untuk melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan kita, sehingga membuat orang lain di sekitar kita ikut menderita demi tercapainya ambisi kita itu. Yang kedelapan, kerja keras agar mendapat perhatian. Kita ingin diakui bahwa kita telah bekerja keras. Yang kesembilan, merasa dirinya rendah hati, padahal sebaliknya. Kita sering ingin memberi kesan pada orang lain bahwa kita seorang yang rendah hati, padahal sebetulnya kita sedang meninggikan diri sendiri. Contoh, seorang perempuan yang mengatakan bahwa ia malu jika dipuji cantik, sebetulnya sedang ingin mengatakan pada orang lain bahwa ia cantik. Cara mengatasi kesombongan yang terselubung. Kerendahan hati. Kita harus mau terbuka terhadap kritik yang sifatnya membangun. Kita perlu meniru para kudus yang sering membiarkan diri mereka diperlakukan sesuka hati oleh orang lain, karena mereka sadar bahwa cara ini dapat membuat mereka maju dalam hal kerohanian. Hasrat yang tak terkendali. Jika kita memiliki hasrat yang tak terkendali, kita masih memiliki kelekatan pada hal tertentu yang terkait dengan kesenangan pribadi. Kita rela menghabiskan banyak waktu untuk mengerjakan kesenangan pribadi tersebut. Kita sering mengira bahwa kelekatan ini membawa manfaat bagi diri kita, bahkan secara spiritual. Kita bersedia bermati raga dalam hal apa saja, kecuali menanggalkan kelekatan kita ini, karena hanya akan membuat kita menderita. Kita juga senang bergaul dengan mereka yang memiliki kecenderungan yang sama dan berkeyakinan bahwa orang lain tak menyukai kebiasaan kita ini karena tidak mengerti manfaat atau kenikmatan yang kita rasakan. Cara mengatasi hasrat yang tak terkendali. Bermati raga sungguh-sungguh. Ini artinya kita harus berupaya keras untuk bermati raga. Pertama-tama, kita harus menemukan jenis kelekatan yang kita miliki. Kedua, melakukan hal yang berkebalikan dengan kelekatan tersebut. Sia-sia mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus jika kita tetap tidak mau bermati raga. Praktik kesalehan atau devosi apapun tidak akan berdaya tahan tanpa mati raga penuh. Contohnya, kita mungkin telah menerima komuni kudus setiap hari dan melakukan praktik spiritual lainnya, tapi tidak banyak mengalami kemajuan. Selagi kita masih memiliki kelekatan, kita tidak akan maju pesat dalam hal kerohanian dan doa. Rasa ingin tahu yang buruk. Rasa ingin tahu yang buruk artinya sifat terlalu ingin tahu akan hal-hal duniawi yang sia-sia. Keinginan untuk mencari tahu hal-hal duniawi dan tak bermanfaat ini mengalihkan perhatian kita dari hal-hal surgawi dan dari permenungan tentang Tuhan. Kebiasaan buruk ini terkait dengan keinginan untuk mencari tahu tentang informasi terkini. Kita sering membuang-buang terlalu banyak waktu di internet
untuk mencari kabar atau gosip terkini. Kebiasaan ini membuat kita mengabaikan saat-saat untuk membaca atau belajar tentang kerohanian. Kita tidak mau membaca katekismus, tapi kita menghabiskan waktu berjam-jam membaca novel atau kisah misteri. Kelalaian ini memenjarakan jiwa kita dalam keduniawian, dan karenanya sangat sulit untuk menghentikannya. Kebingungan adalah akibat dari sifat buruk ini. Jika kita sering kebingungan, ini pertanda bahwa kita telah terlalu banyak ingin tahu. Dalam hal keagamaan, sifat ingin tahu ini juga membuat kita hanya tertarik untuk mengetahui apa yang terjadi di sana-sini, tapi tidak ada ketertarikan sejati kepada Allah. Ini ciri khas orang yang gemar mencari aspek eksoteris atau dipahami kebanyakan orang dari suatu fenomena mistik, tapi mengabaikan kehidupan spiritualnya sendiri. Contohnya, kita tahu banyak tentang eksorsisme, tapi tidak tahu apa-apa tentang bagaimana memajukan kehidupan spiritual kita sendiri. Terkait intelektualitas, sifat buruk ini terlihat pada kebiasaan membaca tentang filosofi dan teologi selama berjam-jam atas dasar ketertarikan luar biasa yang kita rasakan dan bukan apa yang berguna bagi kerohanian kita. Sangat sering kita mengabaikan aspek-aspek kerohanian kita akibat terlalu fokus pada satu aspek tertentu yang sangat menarik hati. Cara mengatasi rasa ingin tahu yang buruk. Yang pertama, ketekunan. Yang kedua, mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kondisi kita dan yang hanya akan menyempurnakan kehidupan spiritual kita. Hal-hal inilah yang harus kita minta dari Tuhan. Sancti Spiritus Domine, corda nostra mundet infusio, et suiroris intima aspersione fecundet. Ya Tuhan, semoga hati kami dimurnikan oleh pencurahan Roh Kudus, dan semoga Ia menjadikannya subur dengan siraman embun surgawinya.